Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah minggu pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 sampai 3. Suci, suci, suci. Sidang jemaat, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia tetap setia untuk selamanya. Salam sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kepada saudara. Salam sejahtera bagi saudara juga. Shalom Bapak Ibu. Ya, terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah datang tepat pada waktunya.
Kalau minggu depan lebih awal lagi sedikit, nah itu lebih bagus lagi. Kemudian ketika salam, ingat ya, pendeta menyampaikan salam, nanti setelah itu angkat tangan dan pagi hari ini terambil dari Galatia 6 ayat 2. Firman Tuhan berbunyi demikian, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Firman Tuhan ini menasihatkan kepada kita selaku anak-anak Tuhan, selaku keluarga di dalam Kristus, tubuh Kristus, agar kita sekalian tidak mementingkan diri kita sendiri, melainkan agar kita semua mau hidup saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Untuk itu mari kita menyambut firman Tuhan ini. Kita nyanyikan pujian untuk jemaat nomor 256 ayat 1 dan 3. Senang liburan menyenangkan hati kami, baik di tengah keluarga maupun persekutuan kami di tempat ini. Terima kasih atas liburan anak-anak yang boleh diterima pada pekan ini dan juga pekan yang akan mendatang.
Biarlah anak-anak kami boleh mengisi masa liburannya dengan hal yang baik untuk membantu orang tua, menyenangkan hati orang tua, memakai waktu liburan ini dengan hal yang bermanfaat. Hari ini Tuhan beri mereka waktu, kesempatan untuk beribadah memuliakan nama Tuhan. Biarlah Engkau telah memberikan kepada anak-anak kami hati yang suka memuji, memuliakan nama Tuhan, hati yang suka untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berkati mereka di dalam ibadah sekolah minggu nanti. Berkati setiap anak-anak-Mu yang akan membimbing, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah sungguh anak-anak kami boleh mengenal nama Tuhan lebih dalam lagi, oleh karena mereka dibimbing oleh guru sekolah minggu mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami mohon berkat daripada-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran itu kiranya memelihara anak-anak kami sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan selamat hari Minggu. Kita dengan bersama-sama menaikkan Mazmur. Kami dari Mazmur pasal 42 ayat 2 sampai 12. Mazmur pasal 42 ayat 2 sampai 12 kita baca secara nani. Diberi judul Kerinduan Kepadamu. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. jiwaku haus kepada Allah. Kepada Allah ini Bilakah aku boleh datang? melihat Allah. Air mataku menjadi makananku. Siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, inilah yang hendak kuingat. Sementara jiwaku budak-budak. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, Mendahului mereka berangkat mahal. dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur, Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Penolongku dan Allah. Jiwaku tertekan dalam diriku, Sebab itu aku teringat kepadamu. dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon. Dari gunung Bisa. Samudera raya berpanggil-panggilan, Dengan deru air terjunmu. segala gelora dan gelombangmu. Bergulung mengikuti aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung bagiku, Mengapa engkau melupakan aku? mengapa
kita sudah menyadari sekarang bahwa tidak menolong itu pun adalah perbuatan dosa, dan menyesali perbuatan kita itu, maka sekarang dengarkanlah anugerah pengampunan yang Tuhan nyatakan kepada kita lewat firman-Nya, yakni Yeremia 33 ayat 8. Demikian anugerah pengampunan. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dengan memberontak terhadap aku. Inilah anugerah pengampunan yang Tuhan anugerahkan kepada setiap orang yang mengaku dosa. Anugerah pengampunan ini saya ceritakan hanya di dalam nama Allah, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Mari kita sambut anugerah pengampunan ini. Tuhan mengasihi kita. Sekarang Allah dan memelihara kehidupan kita dengan memberitakan hukum apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Inilah wujud pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Kita bersama-sama membaca hukum Tuhan ini, Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Kita baca bersama-sama. 3 mulai. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akalmu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua sama itu, ya, kasihilah sesamamu seperti diri sendiri. Ada kedua hukum inilah terdapat seluruh hukum Taurat dan kitab Paman." Mari kita menyatakan kesediaan kita untuk melakukan hukum Tuhan ini. Dan kita melanjutkan pujian NKB 119 ayat 1 sampai dengan 3. Nyanyikan lagi Pak. Amen.
firman yang memberi hidup, agar kami boleh hidup berkenan kepada Tuhan. Segera kami akan baca, kami dengar, kami renungkan, bahkan kami rindu menjadi pelaku-pelaku firman. Oleh karena itu, mampukan kami sebagai pendengar yang baik, dan mampukan kami sebagai pelaku firman. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tolong pakai hamba-Mu, urapi dan beri hikmat dan kebijaksanaan, agar hamba-Mu dapat memberitakan kebenaran firman-Mu seturut yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita mau baca hari ini terambil dari 1 Samuel 24. 1 Samuel 24 yang 1 sampai dengan ayat 20. Mari kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama. 1 Samuel 24 ayat 1 sampai dengan 20 dan 27 berikut. Daud membiarkan Saul hidup. Kita baca bersama-sama 3 mulai. Daud pergi dari sana, lalu tinggal di gunung di Eden. Ketika Saul pulang sesudah buruk, diberitahukan kepadanya, ketahuilah Daud keadaannya pada gunung. Kemudian Saul mengambil lalu pergi mencari Daud dan orang-orang yang di gunung dan sampai ke kanan orang kita. Di sana ada dua Saul masuk ke dalam untuk membuat, tapi Daud dan orang-orang yang duduk di belakang lalu berkatalah orang-orang dia, lagi-lagi sesungguhnya aku menyatakan susu dalam tangan, maka berbuatlah kepadanya apa yang kau mau. Maka Daud bangun lalu memotong kemudian lalu berkatalah ia kepada orang, dijauhkan untuk melakukan hal yang demikian bantuan kepada orang yang di luar Tuhan ini, sebab dia
Demikian pembaca kita yang berbahagia tentu saja yang mendengar firman-Nya melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Ternyata di dalam pembacaan kita tadi dia katakan ketika Saul tahu Daud ada di En-Gedi, dia mengerahkan 3.000 pasukannya untuk mengejar Daud dan agar Daud dapat dibunuh. Saya membayangkan betapa mengerikan sebuah tindakan seorang raja mengejar-ngejar anaknya sendiri atau rakyatnya yang kecil. Mereka, Saul, mau berperang melawan rakyatnya sendiri yang harus dilindungi, yang semestinya harus dilindungi, yang semestinya harus dikasihi. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah hal itu sering terjadi juga di dalam kehidupan kita? Orang yang kuat, orang yang diberi kuasa, semestinya menolong orang lain, tetapi itu tidak dilakukan. Lalu kita melihat, Bapak Ibu, apa sih sesungguhnya kesalahan Daud sehingga ia dikejar, sehingga ia harus dibinasakan di dalam diri, dikejar-kejar? Apa dosanya? Apa kesalahannya? Kalau saya sendiri melihat, Daud tidak punya salah. Justru dia hadir untuk menjalankan tugasnya sebagai anggota masyarakat dengan baik. Ketika bangsa itu menghadapi masalah besar, berhadapan dengan orang Filistin, bukankah yang turut ambil bagian dalam